Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped, come strapped. Oke, definisi bahasa. Bahasa adalah kata atau kalimat yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Bahasa disebut sebagai alat komunikasi, meskipun pada dasarnya kan berkomunikasi itu bisa dilakukan dengan banyak hal. Tapi pada prinsipnya bahasalah alat yang paling utama untuk berkomunikasi, terkhususnya kan komunikasi bagi manusia. Ciri dan sifat hakiki dari bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa itu bersifat bahasa sebagai sebuah sistem berarti bahasa itu sistematis, dan sistematis berarti bahasa itu tersusun menurut suatu pola. Sistematis kan yang pastinya dia sudah tersusun sesuai polanya, tidak tersusun secara acak. Kemudian yang kedua, bahasa berwujud lambang. Nah, bahasa berwujud lambang, bahasa dilambangkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan-satuan bahasa seperti kata gabungan atau gabungan kata. Seperti kata atau gabungan kata. Lambang-lambang tersebut bersifat manasuka, tidak ada hubungan antara lambang dan yang dilambangkan. Nah, bersifat manasuka di sini itu bersifat seperti arbiter, nanti ada di sifat yang keempat. Saya akan jelaskan. Kemudian yang ketiga, bahasa berwujud bunyi. Nah, bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap kita, manusia ya. Alat bahasa bersifat bunyi berarti bahasa yang digunakan oleh manusia. Otomatis bahasanya itu bahasa secara lisan ya, bukan bahasa secara tulisan. Kemudian yang keempat, bahasa bersifat arbiter. Nah, berarti antara lambang dan yang dilambangkan yang sudah seperti yang kedua, sifat kedua tadi. Bersifat manasuka dan sewenang-wenang sesuai kehendak masyarakat bahasa itu sendiri. Nah, kita kan sering menggunakan bahasa kan sesuai kehendak kita. Apa yang kita suka, kita menggunakan bahasa sesuka kita dan sewenang-wenang yang kita. Kemudian yang kelima, bahasa itu bermakna. Nah, berarti bahasa melambangkan suatu pengertian, suatu konsep, ide. Semua bahasa yang kita gunakan pasti memiliki makna dan arti yang berbeda atau memiliki makna dan artinya masing-masing. Kemudian yang keenam, bahasa itu konvensional, berarti penggunaan lambang tersebut harus atas kesepakatan masyarakat. Kesepakatan masyarakat pemilik bahasa. Pada awalnya mungkin kesepakatan itu tidak tertulis, terjadi begitu saja, namun nanti diikuti oleh semua orang. Nah, kesepakatan bahasa di sini kan kita pasti kalau misalkan bahasa daerah kita mau berbahasa itu pastinya kita memiliki kesepakatan dengan orang-orang yang ada di daerah kita, seperti bahasa apa yang akan kita gunakan, seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh, bahasa itu unik. Nah, di sini bahasa unik itu kan semua bahasa itu pasti memiliki ciri khasnya tersendiri, ciri khas yang membedakannya dari bahasa yang lain. Pastinya kita berbicara setiap hari, kita memiliki bahasa yang sesuai ciri khas kita yang berbeda-beda, yang unik-unik. Oke, yang kedelapan, bahasa itu universal, berarti setiap bahasa itu mempunyai ciri yang sama sehingga bisa disebut sebagai bahasa. Yang kesembilan, bahasa itu produktif, berarti meskipun unsur-unsur bahasa itu jumlahnya terbatas, unsur-unsur tersebut dapat dibuat satuan-satuan bahasa yang tidak terbatas. Yang tadinya terbatas dapat dibuat tidak terbatas, itulah disebut sebagai bahasa yang produktif. Kemudian yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Bahasa bervariasi berarti dalam sebuah bahasa itu kan pasti memiliki atau terdapat beberapa ragam. Ragam bahasa itu bisa bersifat perorangan, bisa sendiri, idiolek dan komunal atau dialek. Nah, kemudian yang ke-11, bahasa itu dinamis. Berarti bahasa itu bisa mengalami perubahan seperti pemunculan kata baru atau perubahan makna dan lain-lain. Kemudian yang ke-12 atau yang terakhir, bahasa itu manusiawi. Nah, bahasa yang ke-12 ini, sifat yang ke-12 ini hampir sama dengan definisi bahasa yang sudah saya jelaskan di awal. Berarti bahasa itu milik manusia dan hanya dapat digunakan oleh manusia. Binatang dan tumbuhan tidak memiliki bahasa dan tidak dapat menggunakan bahasa.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.